Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau datang bulan lalu di sini itu pohon porangnya, tanaman porangnya segini-segini. Nah, sekarang istilahnya sudah dorman. Sudah dorman, sudah ripah. Kalau orang Jawa luruh gitu ya. Ini nanti yang umbinya ini bisa diambil setelah sebulan. Istilahnya akar putihnya itu sudah menghilang gitu ya, sehingga terkesan umbi itu gundul gitu. Nah, oleh karena itu ini bulan Mei kan, kita lihat tanaman porang yang Mei itu masih ada itu di mana, itu perlu juga di mapping. Sekarang adalah tanggal berapa Pak Iri? 4. Tanggal 4 Mei ya, tanggal 4 Mei. Nah, jadi kalau berkunjung ke kebun porang itu harus menyebutkan tanggal sehingga kita tahu, oh ini dibilang nanti kebun porang gagal padahal sudah Mei gitu kan. Jadi begitu. Dan ini tinggal nunggu saatnya saja. Kalau katak pasti sudah diambilin gitu ya, pasti diambilin. Dan ini memang istilahnya yang di atas permukaan tanah itu harus dikembalikan juga gitu. Dan itu mudah-mudahan kita sedang menunggu dolar ya. Dolar sedang menunggu bagaimana keberhasilan umbi yang sudah ditanam sejak Oktober sampai Mei. Nah, begitu ya. Kalau di Jawa Timur biasanya mulai November, kalau di Jawa Barat mulai Oktober. Saya kira itu nanti disambung dengan informasi. Ini bisa dilihat suasana ripah, luruh. Ripah itu bahasa Sunda, luruh itu bahasa Jawa ya. Di Jawa Tengah, Jawa Timur bilangnya luruh. Ini tanaman porang di bawah atau tumpang sari atau sebagai tanaman seladi hutan jati, sehingga jatinya tetap terpelihara dengan baik. Dan di sini tanaman porangnya sudah mulai proses menguning dan mengering ya. Dua minggu yang lalu saja saya kesini tanggal 20 April ya, masih tanaman porangnya masih lengkap, tapi sekarang sudah mulai dorman, menghilang gitu ya, bukan hilang tapi luruh, dorman, menguning. Nah, tapi umbinya masih gitu. Nah, ini sudah luruh, sudah mulai dorman. Kalau ini baru mulai ya. Nah, kalau di blok ini baru mulai, tapi sudah menguning dan sudah mulai kataknya berjatuhan gitu. Ini di kebunnya Mas Yanto, hutan jati Purwakarta. Wah, ukurannya itu 150 per kilo itu. Nah, ini situasi tanaman porang yang sudah dorman, tapi memang belum diambil ya. Jadi di sekitar saya adalah tanaman porang di bawah pohon jati di Purwakarta. Dan bisa kita lihat
suasananya sudah mulai ripah, mulai luruh atau dorman. Karena sekarang adalah tanggal 4 Mei. Jadi nanam porang itu ada musimnya. Kalau di Jawa Barat mulai Oktober. Kalau di Jawa Timur November. Dan memang sekarang saatnya umbi itu dorman. Dan dorman itu masih bisa membesar kalau masih mempunyai akar yang keputihan. Beberapa saat, 2-3 minggu, akar-akar itu akan gundul ya. Sehingga benar-benar umbi itu bisa diambil. Kalau ripah, tanaman di atas permukaan tanahnya mulai menguning, kemudian luruh, mengering, tapi akar yang keputihan masih ada, itu umbi masih bisa membesar. Begitu. Dan yang paling penting adalah petani itu bisa berhitung. Bisa berhitung, misalkan akan memulai menanam sekarang bulan Mei, mempersiapkan nanti tanam bulan Oktober itu bagaimana? Apakah akan merencanakan menanamnya 1 musim atau 2 musim? Asal bibitnya bagaimana? Kalau asal bibit kataknya itu yang 1 kilo isi berapa? Kalau 1 kilo isi 80 sampai 100, itu bisa ditanam langsung ke lapangan. Tapi kalau isinya 1 kilo itu kataknya 200 biji katak, itu ditaruh di polybag, sehingga nanti akan ada yang namanya bibit cabutan ya. Musim berikutnya nanti baru bisa dipindahkan ke lapangan. Atau menanam dengan bibit yang ada misalkan yang berapa on, yang 100 gram atau 1 kilo isi 4 atau 700 gram. Nah, kalau ada pendapat ahlinya, tanamlah bibit yang untuk 1 musim itu yang 700 gram, sehingga nanti bisa paling tidak 6 kilo ya 1 musim. Jadi tergantung bibit itu. Kalau 1 kilo isi 5, 200 gram. Kalau 1 kilo isi 4 itu beratnya 250 gram. Itu paling tidak 12 kalinya. Minimal 3 kilo gitu ya. Jadi memang menanam porang itu harus berhitung. Pertama, modal di depan, modal bibit. Apakah akan dari katak? Apakah kataknya itu 1 kilo isi 80 sampai 100? Apakah yang kecil-kecil isi 200 sampai 300? Jadi begitu berhitungnya. Apakah langsung ke lapangan dengan umbi? Umbinya itu besarnya berapa? Nah, di situ harus pandai berhitung. Jadi jangan hanya ikut-ikutan ya, supaya bisa hasilnya lebih baik. Demikian sekilas kunjungan kami di kebun perangnya Mas Yanto di kawasan Hutan Jati, Purwakarta. Terima kasih.